di sini saya Adi Pangestu akan menjelaskan tentang motor induksi satu fase. Dalam hal ini, khususnya saya akan menjelaskan tentang ekuivalen sirkuit atau rangkaian ekuivalen dari motor induksi itu sendiri. Sebagaimana yang kita tahu, sebenarnya kan motor induksi entah itu 3 fase atau 1 fase itu terdiri konstruksinya terdiri dari kumparan-kumparan kan. Ada kumparan rotor dan juga kumparan stator. Ini sebenarnya terdiri dari kumparan. Nah, fungsinya kita membuat rangkaian ekuivalen sirkuit di sini itu apa? Agar kita tahu kan ini kumparan-kumparan itu kan maksudnya bersifat abstrak. Penyelesaiannya kita tidak bisa menyelesaikannya secara matematis. Di sini kita membentuk ekuivalen sirkuitnya, memodelkan benda-benda yang abstrak itu tadi ke dalam bentuk rangkaian kelistrikan. Di sini saya sudah menggambarkan rangkaian, nanti kita akan analisa. Jadi karena motor induksi yang rotor dan statornya itu berbentuk dari kumparan, di sini kita bisa melihat bahwa rangkaian pemodelan dari rangkaian ekuivalen atau rangkaian setaranya itu akan didominasi oleh sebuah komponen-komponen berupa induktor dan juga berupa resistor. Kenapa juga ada resistor? Kita kan juga tahu kalau sebuah kumparan atau lilitan itu ya, komponen induktornya tidak ada yang murni induktor, tapi mesti ada rugi-rugi resistifnya, karena setiap benda atau setiap bahan mesti mempunyai hambatan jenis. Jadi di sini pasti nanti ada rugi-ruginya. Di sini kita bisa mulai menjelaskan. Jadi sebenarnya rangkaian ekuivalen dari motor induksi itu sendiri, entah 3 fase atau 1 fase, mempunyai rangkaian ekuivalen yang identik dengan rangkaian ekuivalen dari transformer atau transformator. Jadi kan motor induksi itu sendiri kan bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Industri elektromagnetik di sini ya. Jadi seolah-olah dia itu seperti transformer, dia menginduksi dari rangkaian primer ke rangkaian sekunder. Makanya di sini ada seolah-olah itu ada sebuah transformer. Nah, kita bahas lagi di sini apa itu R1. R1 adalah komponen resistif. Jadi nilai resistif yang setara. Jadi kan tadi saya sempat bilang kalau ada komponen resistif dalam sebuah lilitan, lah itu kita anggap sebagai R1 atau komponen resistif dari kumparan primernya. Lalu ada JX1. JX1 ini adalah JX itu adalah komponen induktansi ya. Jadi itu sebenarnya itu mengacu kepada leakage flux atau flux bocor dari, kan tidak semua medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan stator yang menginduksi kumparan rotor itu tidak semua masuk ke kumparan rotor semua atau kumparan sekunder itu tadi, pasti ada yang bocor ke air gapnya itu tadi. Lalu di sini ada RC. RC ini sebenarnya terdiri dari hysteresis current dan juga eddy current. Jadi ini rugi-rugi inti besi, karena di motor itu sebenarnya juga ada inti besinya ya, untuk enkapsulasi dari kumparan stator itu agar fluxnya itu tidak bocor. Jadi fluxnya itu terisolasi di situ aja, tertransfer semua ke rotornya. Lalu di situ juga ada JXM. Ini tulisannya JXM ya. Maksudnya apa? Ini di sini nanti bakal ada IM atau arus magnetisasi. Arus yang digunakan untuk menimbulkan medan magnet pada sisi statornya. Lalu pada sisi rotornya, kita kan karena rotor juga sama, rotor juga ada kumparan atau mungkin ada batang-batang besi kalau konstruksinya squirrel cage ya, atau sangkar tupai. Pasti dia juga ada komponen induktansi atau induktor. Lalu juga ada rugi-ruginya dari kumparan itu tadi, rugi-rugi hambatan jenis, yang mana itu dipengaruhi oleh slip. Nah sebenarnya rangkaian ini
bisa disimplified lagi atau bisa disederhanakan lagi menjadi rangkaian di bawah ini. Jadi seolah-olah tadi kan ini seolah-olah kan tidak tersambung. Nah di sini seolah-olah dia tersambung, tapi karena kan kalau di transformer atau trafo itu ada turn ratio atau rasio lilitan antara kumparan sekunder dan juga kumparan primer, antara kumparan sekunder dan juga kumparan sebenarnya itu ada faktor pengalinya namanya, kalau di motor itu dikali faktor turn ratio itu K kuadrat. Jadi ada faktor pengalinya di sini, cuman di sini kita tidak membahas lebih detail ke rumusnya. Saya hanya sekedar memberikan gambaran bagaimana sih rangkaian ekuivalen dari motor ini. Jadi di sini untuk losisnya teman-teman bisa abaikan karena beberapa sumber menyebutkan itu jadi tidak seberapa besar, tidak terlalu signifikan, jadi bisa diabaikan atau bisa dijumlahkan karena ini kan secara seri ya, jadi bisa dibuat R ekivalennya. Jadi teman-teman memodelkan ini sebagai penjumlahan antara R1 dan juga rugi-rugi inti besi tadi menjadi satu aja untuk memudahkan memudahkan kita dalam menganalisa. Nah, untuk yang motor induksi satu fase ini kita ada yang menarik di sini kan. Untuk motor induksi satu fase sendiri itu bekerja dengan teori namanya double revolving magnetic. Jadi seolah-olah medan magnet itu berputar ke dua arah yang saling berlawanan dan besarnya itu sama. Nanti teori itu bisa teman-teman pelajari ya. Jadi seolah-olah ketika arus dari stator, dari sumber itu masuk ke sini, terus dia itu terbagi ke dua arah, kedua bagian yang sama, yaitu bagian impedansi yang dimana dia itu forward atau medan magnetnya itu searah dengan putaran motor itu sendiri, dan juga medan magnet yang backward atau berlawanan. Jadi ini ZF dan ZB. Jadi nanti ada yang ke sini dan juga arusnya terbagi dua. Jadi 0,5 di sini 0,5. Jadi semua komponennya terbagi dengan magnitude atau besar yang sama. Ada 0,5 di sini. Pada sisi sekundernya, induktan pada sisi sekundernya juga 0,5. Untuk yang backward juga 0,5. Yang menarik adalah yang di R, karena R sendiri itu dipengaruhi oleh slip, maka ada yang berbeda. Jadi kan kita asumsikan bahwa backward ini adalah berlawanan dari putaran motor itu sendiri kan. Jadi untuk slipnya, karena backward ini berlawanan dari putaran motor itu sendiri, untuk kecepatannya berarti kan minus kecepatan sinkron, minus ensin. Sedangkan kecepatan motor itu sendiri kita anggap sebagai kecepatan medan magnet itu sendiri, n sinkron, berputar di n sinkron. Nanti slipnya ini kan n sinkron dikurangi dengan kecepatan itunya apa, maksudnya kecepatan sinkronnya motor itu tadi berputar dikurangi dengan kecepatan medan magnet itu tadi, sehingga didapatkan dua kali besarnya kecepatan ini tadi. Setelah itu juga ditambahkan dengan slip itu tadi. Jadi di situ kita mendapatkan 2 min S. Kalau di sini kan memang hanya S karena kecepatan motor berputar tadi sudah searah dengan kecepatan dari medan putarnya di bagian forward ini. Kalau di backward dia itu kan berlawanan, jadi menjadi 2 min S itu tadi. Nah, dari pemodelan ini nantinya kita bisa menganalisa parameter, kita bisa mendapatkan
parameter dari motor ini, maksudnya parameter seperti berapa sih R ekuivalennya atau tahanan jenis dari kumparan stator ini, atau tahanan jenis dari R yang ada di kumparan sekunder atau di rotornya itu berapa sih nilai induktansinya dan sebagainya. Nanti bisa kita pengembangannya lagi bisa menghitung daya yang bisa dihasilkan motor dan juga yang lainnya. Intinya yang berhubungan dengan analisis, dalam menganalisis motor single phase induction motor ini, kalian harus bisa mengetahui pemodelan rangkaian ekuivalennya ini tadi. Ya, sekian, terima kasih.